Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang. Pada kesempatan kali ini, pertama kali saya ingin mengucapkan Selamat Natal kepada teman-teman yang merayakannya. Semoga damai di hati teman-teman semua, damai juga di bumi. Semoga Tuhan memberkati teman-teman dan kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang. Kebetulan ini temanya Natal dan juga kita udah mau tahun baru 2021. Saya yakin di tahun 2020 ini banyak sekali tantangan, mungkin secara umum tekanan, stres yang teman-teman alami. Tetapi saya berharap teman-teman bisa sabar dan tetap ikhlas menerima segala macam perubahan yang dialami saat ini agar bisa tetap fokus untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Salah satu yang mungkin ingin saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita bisa mempelajari dari orang-orang terdahulu kita, dari para pendahulu kita, nabi-nabi kita, bagaimana seseorang itu bisa berubah, harus punya pengorbanan ataupun kehendak yang kokoh, kehendak yang kuat untuk berubah. Dalam kisah para nabi, dalam kisah-kisah orang-orang bijaksana pendahulu kita, selalu mereka akan berupaya meninggalkan sesuatu yang nyaman, yang mungkin sebenarnya mereka kalau mau melakukan sesuatu yang biasa-biasa aja, ya tentu mungkin ya hasilnya akan biasa-biasa juga. Tetapi kalau teman-teman ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru, maka teman-teman harus sedikit pengorbanan. Mungkin sedikit lebih banyak, mungkin juga banyak. Semuanya memang tergantung dari apa yang teman-teman ingin capai. Ini mungkin yang perlu diperhatikan juga di dalam pengorbanan untuk mencapai suatu perbaikan. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena contohnya banyak, ya. Sebut saja misalnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad melakukan hijrah, ya, melakukan perjalanan panjang untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik. Ya, beliau melakukan hal-hal yang baik untuk mencapai hal-hal yang baik juga. Tentunya perlu pengorbanan, perlu waktu, perlu tenaga, perlu usaha. Itu yang perlu diteladani. Begitu juga Nabi Isa, Yesus Kristus, juga memberikan teladan kepada kita bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang baik, kita perlu berubah. Kita perlu mengorbankan sesuatu untuk mencapai hal tersebut. Sang Buddha Gautama, Pangeran Siddhartha meninggalkan kerajaannya, meninggalkan yang sudah enak gitu, demi mencari obat dunia untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik lagi, meninggalkan penderitaan, berkorban selama 6 tahun untuk bertapa mencapai penerangan sempurna, agar bisa mencapai sesuatu yang diinginkan, mencari obat untuk kematian, mencari obat untuk kesakitan, mencari obat untuk usia tua. Ya, dan ini semuanya sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Mencoba supaya menjadi lebih baik, tetapi tidak pernah mengeluh untuk melakukan pengorbanan, untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin buat sebagian orang dianggap berat, atau bahkan tidak mungkin. Bahkan ditebus oleh nyawa, misalnya oleh Nabi Isa, ya, Yesus Kristus, di salib. Ini yang menjadi salah satu faktor yang menurut saya pendekatan spiritual, pendekatan yang bisa membantu kita menyadari bahwa sebenarnya ketika kita mau melangkah ke hal yang lebih baik lagi, kita memerlukan suatu teknik cara tertentu yang diajarkan,
yang kemudian kita ikuti agar kita bisa membantu. Nabi Muhammad dengan para sahabat, Yesus dengan murid-muridnya, ya, Sang Buddha, Gotama dengan usaha sendiri. Semuanya mempunyai cara untuk mencapai sesuatu kehidupan yang lebih baik lagi. Dan perlu pengorbanan. Selalu kita melihat adanya proses perjuangan. Apa yang diteladani dari para pendahulu kita, dari para orang bijaksana, dari para nabi-nabi kita, terhadap apa yang mereka ingin capai dan ingin mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Sebenarnya secara sederhana, apa yang sudah diteladani oleh kita dari para pendahulu kita ini bisa ya, kita bawa ke kehidupan sekarang dan kita jewantakan, kita manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa dan mau berjuang untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik. Ketika Bapak Ibu menyadari adanya suatu masalah di dalam kehidupan Bapak, ataupun Bapak misalnya sakit atau Ibu sakit, maka Bapak dan Ibu akan berupaya mencari sesuatu untuk mengobati rasa sakit tersebut. Bisa beli obat, bisa ke dokter, bisa memeriksakan ke mungkin ke manapun ya, ke tempat penyembuhan misalnya. Apapun yang mungkin menurut Bapak baik. Tapi kemudian kita juga perlu mengorbankan sesuatu. Bisa bayar obatnya, bisa bayar konsultasi dokternya, ya, kemudian juga punya waktu kita agak sedikit misalnya harus dialokasikan. Semuanya butuh pengorbanan. Ketika saya membuat video ini pun, saya menyisakan waktu khusus untuk membuat video ini. Artinya saya mengorbankan waktu yang mungkin saya bisa buat duduk-duduk, leha-leha, baca-baca. Tapi saya berupaya untuk memberikan sesuatu. Karena saya yakin bahwa dengan melakukan cara ini, saya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kepada diri saya pertama kali. Mengingatkan saya kembali, kemudian juga kepada orang lain, kepada pemirsa YouTube channel saya ini. Jadi artinya sebenarnya kalau kita perhatikan, apa yang perlu kita capai di dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang memang tidak akan lepas dari perubahan. Tidak akan lepas dari suatu proses. Tidak akan lepas dari mungkin yang kita namakan pengorbanan. Kita harus mendapatkan hal yang lebih baik, maka kita harus meninggalkan hal yang lama. Kita harus membuang hal-hal yang buruk untuk mencapai perbaikan diri. Dan inilah yang penting untuk diperhatikan di dalam proses kehidupan kita. Maka daripada itu, ketika kita berniat untuk melakukan hal yang baik, maka kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Termasuk niat awal kita untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman, para subscriber YouTube channel saya, dan semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya menghadapi tahun 2021 yang tidak lama lagi akan kita jelang. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.